emang ya, kalau paling malam-malam gini atau pagi-pagi atau siang-siang, setiap hari makan kerupuk sama sambal tuh memang enak. Serius gue nih, Yan. Bentar. Kalau ngeliat dari bobot dan perut tubuh lu sih, kayaknya bukan malam-malam doang. Pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam, subuh-subuh. Bener juga. Tapi by the way, gue mau cerita sedikit. Sebagai orang yang berbadan gemuk dan berpola hidup agak kurang sehat, biasanya jeroan tuh jadi sesuatu hal yang suka gue makan. Dan karena ini udah packagingnya all in one, lu bayangin ya, ini ada sambal sama paru. Maksud gue, lu beli satu dapat dua gitu. Kan orang suka beli dua gitu kan, satu dapat dua. Nah, ini sambal sama cumi. Lu bayangin ya, di mana lagi yang kita bisa dapat all in one. Jadi kalau lu orang tertarik, lu orang bisa cek deskripsi nanti karena semua ada di situ. Yan, kalau gitu kita udahan aja ya. Maksud gua nanti bikin podcast lain kali aja. Jadi gua pengen nurutin dulu. Emang lu mesti tahan godaan. Gak cuma lu doang. Lu kan versi botolannya. Nah kalau gue punya versi buat dibawa kemana-mana. I see. Gampang kan? Nah di sini yang gue punya adalah sambal cumi. Jadi sama nih kayak punya di sebelah kiri, sambal cumi dari Oma Lau. I see. Kalau misalnya dari Sobat Healthy ada yang tertarik dan ingin mencoba, seperti tadi Budi udah bilang, kontak personnya ada di deskripsi kita dan nanti bisa gitu. Yan, ini benar-benar kita mau lanjutin. Maksud gue kalau emang enggak juga nggak apa-apa. Kita break aja, kita masing-masing aja. Ini yang disebut imannya lemah, Bet. Lihat makanan nggak kuat. Nah, by the way, gimana? Lu mau ngomong apa dulu? Ayo, gue menerima segala macam diskusi lo nih ceritanya. Enggak, gue cuma mau nanya. Kok tadi lu sempet-sempetnya makan kerupuk gitu? Karena gini, gue itu nggak cuma makan kerupuk, tapi kerupuk, ciki, snack apapun di rumah gue ada. Kebetulan yang ini mau habis. Jadi kan gue tipenya sayang barang. Jadi kalau dia udah mau habis, disimpan, gue makan itu semua biasanya. Jadi gue bawa ini ke atas. Oke. Jadi topik kita hari ini adalah tentang makanan ringan yang bisa bikin kita makin berat. Nah, lo. Sebentar ya. Maksud gue gini, gue sering dengar ini. Maksud gue nggak cuma dengar, bahkan kalau misalnya kan Adrian sempat ngajarin gitu, yang kemarin soal kenapa berat badan orang tuh nggak turun gitu. Karena konsumsi makan lu tuh di luar dari yang seharusnya. Nah, yang menarik adalah gue kan mulai mencatat ya, maksudnya gue makan buah, makan sayur, porsinya gue catat. Kerupuk itu termasuk kalori yang paling besar sebetulnya untuk makanan yang seringan itu. Pertanyaan gue, kok bisa sebetulnya? Gimana ceritanya makanan yang ringan kalau ditimbang, lu bandingin sama daging, sama apalah tempe macam-macam, itu ringan. Tapi kalorinya gede loh Yan itu sebenarnya. How come gitu? Oke. Sekarang gini Bud. Gue sebelum kita mulai gue sharing cerita gue dulu ya. Jadi waktu itu gue memang lagi dalam proses nurunin berat badan. Gue tuh orangnya sebenarnya nggak terlalu suka ciki, nggak terlalu suka snack, makanan ringan. Cuma kadang-kadang emang suka iseng tengah malam gitu. Nah waktu itu kebetulan gue ada stok ciki di rumah, nggak tahu punya adek gue kayaknya ya gitu. Gue ambil, terus karena gue lagi proses diet, ya gue cek dulu dong kalorinya gitu. Nah gue ngeliat kalorinya. Cikinya ciki kentang gitu, stick kentang. Oke. Nah, terus pas gue cek kalorinya 45 kalori. Gue bisa makan ciki dengan 45 kalori gitu. Iya. Lumayan sedikit, itu sedikit 45 kalori dong. Ya, 45 kalori sedikit banget gitu. Buat sobat healthy yang nggak punya bayangan, satu butir telur yang telur rebus itu kalau kita sekitar 70-an. Gitu. Jadi anggaplah ini plus minus kayak telur rebus gitu. Ya gue makan. Setelah itu gue baru dikasih tahu temen gue yang lebih ngerti dan udah lebih pengalaman. Lo kalau bisa lihat ciki, lo jangan lihat kalori per serving. Ya, lo lihat berapa serving dia. Jadi lo tahu dong rasanya ciki udah masuk ke mulut itu rasanya kayak pengen keluar lagi gitu. Jadi di bungkusan ya terkata 45 kalori per serving. Satu bungkus itu untuk 5 serving. Berarti lo 200 lebih kalori kan?
kalori sepiring nasi Hmm. buat gue makan tengah malam. Jadi jadi ada banyak faktor yang nyebabin kenapa makanan ringan itu walaupun bobotnya ringan, walaupun isinya itu nggak ada apa-apa, itu akan bikin berat badan lo. Nah, yang pertama mau gue share adalah kadang-kadang itu. Jadi kita suka nggak sadar kalorinya itu tinggi banget dalam jumlah yang sangat kecil. Itu bikin kita kenyang, nggak bikin kita puas sebenarnya. Hmm. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaan. Jadi kebanyakan dari ciki itu, lu pasti pernah lihat kerupuk lah. Kerupuk yang belum digoreng itu seberapa gede sih? Kecil banget. Kecil banget. Iya kan, kecil banget. Terus begitu dia digoreng dengan minyak, dia mengembang, gede-gede. Gitu. Kalau kita bayangin di dalam perut kita, ya paling rasanya itu ya tetap seperti kerupuk yang baru jadi. Bahannya, isinya dia adalah tepung, minyak, ada zat perasa ya, tambahan bumbu-bumbu gitu, mungkin micin, penyedapnya gitu ya. Nah, tepung dan minyak ini memiliki kandungan kalori paling tinggi, Bu, dan dia sebenarnya nggak ada seratnya. I see. Lu ngerti nggak yang gue maksud? Jadi soalnya muka lu tampak bingung gitu, Bu. Emang muka gue begini ya? Lu apain muka gue begini ya, Bang? Oh gitu. Mendingan ditutupin aja deh pakai sambal omalawo. Bagus. Nah, jadi kalau misalnya proses lu makan, katakanlah lu makan tahu misalnya, kacang ya. Nah, pada saat makanan itu melalui proses di dalam tubuh lu, dia ada yang disebut dengan serat. Oke. Pada suatu makanan, kalau misalnya dia nabati, dibikin dari sayuran, itu kandungan seratnya cenderung lebih banyak. Oke. Nah, katakanlah misalnya lu makan tahu 100 gram. Nah, setelah diolah dan diserap dalam tubuh lu, mungkin 50 gram itu bisa keluar dalam bentuk serat. I see. Oke. Nah, 50 yang lainnya mungkin protein. Kalau digoreng mungkin ada minyaknya juga. Serap ke dalam seluruh tubuh. Nah, tapi in case pada kerupuk, isinya tepung, minyak, dan perasa yang tadi gue bilang, hampir nggak ada kandungan seratnya. Jadi itu yang lo makan, kemungkinan lo paling ya 10%, 20%. Jadi semua itu benar-benar ngendap di dalam tubuh. I see. Yan, pertanyaan gue gini sebetulnya soal tadi lu bilang kalau kita makan tahu misalnya gitu ya, kan ada seratnya 50%. Dia akan keluar. Maksud gue, kenapa harus serat yang keluar? Maksud gue, apakah semua makanan yang mengandung seratnya itu pasti keluar, selebihnya akan disimpan dalam tubuh gitu loh, maksud gue. Oh iya, perut kita itu nggak bisa mencerna serat, Bu. Oh, I see. Gitu. Karena kita bukan herbivora. Kita nggak punya enzim buat memecah si serat itu. Loh, jadi pertanyaan gue adalah, kalau kita makan sayur, akan kebuang semua seratnya? Iya, akan keluar lagi. Yang masuk adalah hal-hal lain di luar seratnya, vitamin dan teman-teman, gitu ya? Ya, itu salah satunya. Sama airnya. Oh. Sayur apapun tuh pasti ada kandungan airnya. Oh, I see. Berarti kalau gitu, kenapa kalau makan sayur orang, tanda kutip, relatif tidak gemuk? Karena yang diserap hanya sari-sarinya, selebihnya akan dibuang, yang akan menjadi berat badan dalam tubuh gitu ya? Itu. Sih. Nah, Yan. Tapi sekarang selalu tahu pasti timbul pertanyaan lagi. Kalau Enggak. gitu ngapain kita makan serat? Enggak. Pertanyaan gue nggak gitu. Gue tanya, ada nggak kerupuk yang dari serat? Lu pernah dengar kata keripik bayam nggak? Itu kan bener tuh. Ya tetap, Bud, minyaknya, tepungnya sama aja gitu. Oh iya juga ya. Memang mungkin ada seratnya. Enggak, cuman pertanyaan lu tadi bener juga. Kalau gitu ngapain kita makan serat, pertanyaannya? Karena kan cuma numpang lewat doang, lu pikir gitu kan? Bener, nggak ngapain, iya bener, setuju. Nah, yang pertama, Bud, kalau lu makan serat, itu dia mengisi lambung. Benar nggak? Oke, ya nggak hanya. Contohnya. Nggak, tunggu, gua harus bantah. Ya nggak cuma makan serat dong ngisi lambung. Makan daging juga kan lewat lambung juga. Makan telur lewat lambung juga, makan kerupuk juga lewat lambung. Lu jangan menyebabkan kebohongan di podcast ini ya. Bener banget kata-kata lu. Tapi perbandingan berat dan kalorinya kan beda.
makan katakanlah misal 1 kilo, ya nggak berapa 1 kilo sih, lu makanlah katakan 500 gram atau setengah kilo kangkung dibandingin sama 500 gram daging sapi, kalorinya gedean mana? Daging sapi dong? Karena dia ada dagingnya, karena ada kandungan lemaknya, ya kan? Nah, walaupun bobotnya itu sama-sama 500 gram, setengah kilo, sama-sama mengisi lambung lu setengah kilo, tapi kalau lu makannya sayur, otomatis kan perut tuh kenyang, tapi kalorinya nggak banyak. Ya kan? Lu makan daging sapi kenyang, tapi kalorinya juga banyak. Iya. Makin gemuk. Makin gemuk. Itu yang pertama. Makanya kenapa dianjurkan makan sayuran dan buah untuk orang yang diet, karena tujuannya itu biar mereka kenyang, tapi kalorinya itu terjaga. I see. Nah, yang kedua, fungsi sektor paling utama sebenarnya adalah untuk membersihkan usus. Lu ini nggak pernah lihat iklan serbuk minuman yang kalau misalnya dituang, diaduk-aduk diminum, ngakunya nanti bisa jadi jelly. Iya. Terus dalam tubuh dia ngelangin itu, ya. Itu benar. Mereknya Vegeta. Nah, kalau lu lihat grafiknya, kalau lu ingat iklannya ya, itu ada grafiknya tuh digambarkan ada ususnya gitu. Nah, si Vegeta itu tuh yang udah jadi jelly, dia akan membantu untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di usus. Jadi sisa-sisa makanan ke bawah, terus keluar melalui usus besar lo. Ya, nah fungsi serat tuh kayak gitu, Bud. Jadi kalau misal lu makan diet yang rendah serat, dalam arti itu jarang makan sayuran, jarang makan buah-buahan, maka akan banyak kotoran yang tertinggal di dalam tubuh lu karena kotoran mungkin tidak mempunyai massa bentuk yang cukup banyak untuk bisa menyapu di ususnya. I see. Oke, Yan, ini sambil menanya pertanyaan berikutnya ya, gue jadi kepikiran. Lu pernah gini nggak? Misalnya banyak makan sayur gitu, lagi banyak makan sayur gitu ya. Terus ketika lu pup, sayuran itu masih berbentuk sayuran. Ya. Itu normal ya? Berarti maksud gue emang fungsinya itu di dalam usus, terus dia kayak nggak tercerna dengan baik, dia keluar lagi dalam masih bentuk sayurannya. Normal banget sih, Bud. Biasanya sih itu karena konsumsi sayurnya agak terlalu banyak gitu. Tapi itu nggak masalah. Dan seperti yang gue bilang, pencernaan manusia itu tidak didesain untuk mengolah serat. Kita beda sama sapi atau kuda. Mereka punya enzim yang bisa untuk mencerna dinding seratnya, jadi seratnya itu benar-benar hancur. Nah, kalau kita nggak ada, makanya serat yang kita makan, apalagi kalau misalnya kebanyakan, itu bisa akan keluar. Oh, I see. Oke. Kebayang. Gue benar-benar baru tahu bahwa tubuh kita tuh tidak bisa mencerna serat gitu sebetulnya. Jadi kenapa kalau kita makan dengan bobot yang sama-sama 500 gram misalnya, yang jadi kalori lebih sedikit tapi kenyangnya sama gitu. Mungkin kalau gua sebetulnya nggak lapar, cuman rakus aja. Bawaannya pengen makan terus aja gitu. Jadi berarti kan gini, harus cari alternatif di mana gue bisa menemukan makanan yang menyenangkan tapi dari serat gitu. Itu kan tantangan terbesar gue sebetulnya sekarang. Gue percaya sama lu kok kalau lu kakus. Gue percaya sama lu kok kalau lu tuh makannya banyak. Gue percaya, Bro. Ini sebetulnya ya, botol ini isinya udah gue ganti. Dalamnya udah gue habisin semua sebetulnya dari pertama kali datang. Pantesan, kayaknya warnanya berubah. Oke, Yan, ada tambahan lagi nggak buat pendengar kita yang mungkin kita masih nggak familiar nih, atau kita masih banyak hal yang nggak tahu gitu? Kalau buat gue sih pesannya adalah bahwa kalau diet itu adalah perjalanan yang panjang. Nah, tapi pesan gue adalah kalau misalnya lu mau diet, jangan terlalu ketat gitu. Lu tetapin target yang jangan muluk-muluk deh gitu. Jangan karena ada artis yang misalnya dalam 1 bulan bisa nurunin berat badan sampai 25 kilo, 20 kilo. Itu target tuh jangan. Karena kondisinya beda, kita nggak tahu gaya hidup mereka, kita nggak tahu apa yang mereka makan sehari-hari. Nah, tetapi target yang realistis, dan jangan lupa kasih diri lu reward. Atau kalau misalnya orang pasti dengar cheat meal. Nah, seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, itu dia gitu. Jadi kan diet itu adalah suatu proses yang menyenangkan. Jadi lu nggak trauma, nggak pada saat nanti misalnya ternyata berat lu naik lagi dan lu harus ngulang untuk diet lagi ke depannya, lu jadi males-malesan gitu. Bikin diet itu adalah memang proses lu mengubah gaya hidup lu menjadi lebih sehat.
I see, bagus juga nih. Jadikan diet mengubah hidup lu menjadi pola hidup yang lebih sehat gitu. Gue sih menikmati diet gue, sebenarnya gue udah setahun ini diet, tapi sih berat badan gue sih biasanya tidak berkurang. Tapi gue happy sih menjalani diet gue. Ya buat gue percaya, ada buktinya kok video kita tahun lalu. Sama tahun ini masih sama, nggak berubah. Oke, jadi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin punya banyak pertanyaan gitu, kalian bisa DM kita di @lts.id, dan juga kalian juga bisa mampir ke YouTube channel kita terus akan muncul setiap hari Senin dan Kamis. Dan juga yang paling penting, kalau kalian tertarik sama dua produk ini yang rasanya enak, dan gue jamin rasanya enak, kalian jangan lupa cek deskripsi kita, bisa lihat gimana cara ordernya, dan tenang aja. Produk ini kita jamin aman karena kita juga makan sendiri gitu, kecuali kita nggak makan, kita konsumsi sendiri. Cuman buat kalian yang memang tidak suka pedas, ya jangan dibeli karena terang-terang namanya sambal gitu, maksud gue. Jangan lu beli tiba-tiba gini, produk ini pedas rasanya, memang pedas rasanya, ini sambal bro, gitu loh. Ya udah, gue harus mempertegas itu. Itu sih lu buat dimakan sendiri, kok gue sih makannya berdua, istri. Asik. Gue juga berdua, gue dan gue itu gue gak makan. Oke, jadi sampai situ aja teman-teman. Ada yang mau tambah lagi? Nggak ada sih. Sampai kita ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye.